Perkenalkan, kami dari kelompok PUM dengan judul mengelola agribisnis jamur tiram dengan menggunakan inovasi air leri. Perkenalkan, saya Paruroji, MPM 18754022 sebagai manajer umum. Saya Dian Febrianingsih, NPM 18754114 sebagai manajer produksi. Saya Nabila Salwazma, NPM 18754024 sebagai manajer pemasaran. Saya Rizky Pambagio, NPM 18754032 sebagai manajer keuangan. Dilihat dari sumber Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018, dapat diketahui bahwa rata-rata hasil tanaman yang tertinggi adalah jamur tiram, yaitu sebesar 77,94 ton per hektar. Indonesia sendiri salah satu negara yang dikenal sebagai gudang jamur terkemuka di dunia. Jamur tiram merupakan salah satu jamur konsumsi yang tumbuh pada media kayu. Jamur tiram putih juga dapat tumbuh pada serbu gergaji, limbah jerami, limbah kapas, kertas kardus, atau bahan organik lainnya. Jamur tiram ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kering. Tubuh buah jamur ini memiliki tudung dan tangkai berbentuk seperti cangkang tiram berukuran 5-15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan tangkainya berukuran panjang 2-6 cm. Jamur tiram putih adalah satu jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lainnya. Kandungan nutrisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Air leri merupakan air yang diperoleh dari pencucian beras. Beras merupakan sumber energi dan protein mengandung berbagai unsur mineral dan vitamin. Air leri juga mudah didapatkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan beras atau nasi sebagai makanan pokok. Air leri merupakan air bekas cucian beras yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum banyak mengetahui manfaat dari air leri. Air leri belum termanfaatkan secara optimal meski masih mengandung banyak vitamin, mineral, dan unsur hara lainnya. Air leri masih banyak mengandung gizi seperti vitamin B1, B12, dan unsur NPK dan C lainnya. Mengingat jamur tiram merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan salah satu peluang usaha budidaya jamur tiram menjanjikan. Jamur tiram merupakan jamur konsumsi yang mempunyai banyak konsumen di pasaran, sehingga peluang untuk pemasaran ini masyarakat sangatlah mudah dan tinggi dikarenakan harga yang relatif terjangkau dengan kisaran 12.000 sampai 15.000 per kilogram. Jamur tiram dipasarkan ke konsumen rumah tangga melalui pasar tradisional maupun pasar supermarket, atau bisa mentargetkan konsumen industri seperti restoran atau rumah makan yang membutuhkan jamur tiram. Selain itu, modal yang diperlukan budidaya jamur tiram terbilang tidak terlalu besar, sehingga banyak petani yang tertarik untuk melakukan budidaya jamur tiram dan dapat memperoleh cukup keuntungan yang menjanjikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PUM ini adalah untuk yang pertama, mengelola manajemen agribisnis jamur tiram, yang kedua, mengelola proses agribisnis jamur tiram, yang ketiga, mengelola pemasaran agribisnis jamur tiram, dan yang keempat, mengelola keuangan agribisnis jamur tiram. Aspek manajemen merupakan salah satu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, masyarakat. Unsur-unsur manajemen terdiri dari man, money, material, method, mesin, dan market. Aspek produksi. Aspek teknis atau operasi yang dikenal sebagai aspek produksi merupakan kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Aspek pemasaran. Maksud dari aspek pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun pelanggan yang kuat, relationship untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa dasarnya pemasaran merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai tujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan membagi suatu nilai kepada pelanggan dan juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Aspek keuangan. Pendapatan adalah semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung dari faktor produksi yang dimilikinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan ada 4 aspek. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Yang kedua, aspek manajemen. Yang ketiga, aspek produksi. Kemudian aspek pemasaran. Dan yang terakhir, aspek finansial. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan.
Kegiatan proyek mandiri agribisnis jamur tiram ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan menyewa ruangan yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Gang TN Sinar Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Selanjutnya aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen terdapat beberapa fungsi, salah satunya fungsi pengorganisasian. Struktur organisasi pada usaha kami meliputi Fahrul Roji sebagai manajer utama, Dian Febrianingsih sebagai manajer produksi, Nabila Salwa Asma sebagai manajer pemasaran, Rizky Pambagio sebagai manajer keuangan. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Saya akan menjelaskan proses produksi budidaya jamur tiram. Yang pertama yaitu persiapan kumbung. Kumbung atau rumah lindung jamur adalah bangunan yang terbuat dari tembok, kayu, bambu, paranet. Kumbung memiliki fungsi menjaga pertumbuhan tanaman secara optimal dan melindungi jamur dari curah hujan dan sinar matahari yang tidak menguntungkan bagi jamur. Bagian dalam kumbung dilengkapi dengan rak kisi-kisi yang dibuat secara bertingkat. Rak tersebut digunakan untuk meletakkan jamur yang sudah dibeli. Proses yang kedua yaitu pembelian backlog. Kami memperoleh backlog dari produsen yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sebanyak 1000 backlog. Backlog yang digunakan adalah backlog yang memiliki miselium sebanyak 70-80%. Proses yang ketiga yaitu pemeliharaan backlog. Pada fase backlog ditumbuhi 80%, mulailah pekerjaan pembesetan atau pembukaan bagian atas backlog dengan cara melepas karet yang mengikat, kemudian plastik backlog yang tersisa bisa digulung maupun dipotong, sehingga akan terlihat permukaan backlog. Tujuan pemotongan ini selain untuk memudahkan perawatan, juga untuk menghindari penggenangan air pada plastik backlog, sehingga dapat meminimalisir timbulnya penyakit ataupun jamur lain. Penyemprotan permukaan backlog dilakukan setiap hari, yaitu sehari 2 kali, pagi dan sore. Dinding dan lantai ruangan kumbungan disiram menggunakan air agar suhu ruang menjadi dingin dan lembab. Penyakit dan hama sering timbul karena kurangnya ketelitian dalam melakukan penanganan produksi, salah satunya proses pemeliharaan. Hal tersebut menimbulkan pekerjaan baru, karena penyakit dan hama yang menyerang harus segera ditangani. Bagi sebagian orang, cara yang paling mudah untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan fungisida, bakterisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya. Namun, penyemprotan permukaan backlog dilakukan setiap hari, sehari 2 kali, pagi dan sore. Dinding dan lantai ruangan disiram menggunakan air agar suhu ruang menjadi dingin dan lembab. Penyakit dan hama sering timbul karena kurangnya ketelitian dalam melakukan penanganan produksi, salah satunya proses pemeliharaan. Hal tersebut menimbulkan pekerjaan baru, karena penyakit dan hama yang menyerang harus segera ditangani. Bagi sebagian orang, cara yang paling mudah untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan fungisida, bakterisida, insektisida, dan bahan kimia lainnya. Namun, penggunaan bahan-bahan kimia ternyata menimbulkan masalah baru. Jamur tiram menjadi tercemar bahan kimia dan tidak sehat untuk dikonsumsi, sehingga dapat menurunkan kualitas jamur. Pada pelaksanaan proyek usaha mandiri produksi jamur tiram putih, pengendalian OPT dapat dilakukan secara preventif, yaitu pengendalian ketika hama dan penyakit belum menyerang tanaman atau backlog dengan cara menjaga kelembapan backlog maupun ruangan, serta menjaga kebersihan kumbung. Untuk pengendalian kuratif, yaitu pengendalian ketika hama dan penyakit sudah menyerang bagian tubuh jamur atau backlog dengan cara menyebarkan pestisida jenis rodentisida atau racun tikus di siku-siku atau di kaki kayu rak tersebut. Selain itu, kita dapat mengeruk bagian backlog dengan menggunakan cutter atau mencelupkan backlog yang terserang ulat ke dalam air, membuang backlog yang sudah terserang cendawan parasit lain, kemudian membakar atau meletakkan backlog yang terserang di tempat yang jauh dari tempat produksi jamur. Proses produksi yang keempat yaitu panen dan pasca panen. Jamur tiram dipanen saat pertumbuhan tubuh buah sudah maksimal. Waktu panen paling tepat adalah umur 4-5 hari terhitung sejak pembentukan calon tubuh buah atau pinhead. Pada prinsipnya, jamur tiram siap panen sudah berukuran cukup besar dengan tepi meruncing tetapi belum mekar penuh atau belum sobek. Pertumbuhan tunas dan tubuh buah jamur tiram dalam setiap backlog jamur tidak serentak. Dengan demikian, pelaksanaan panen dilakukan setiap hari dengan memilih jamur-jamur yang memiliki ukuran paling besar. Panen jamur tiram putih dilakukan secara manual dengan mencabut jamur dan akarnya. Jamur tiram yang sudah dipanen kemudian dilakukan sortasi. Sortasi bertujuan untuk memisahkan antar jamur tiram dalam kondisi yang baik dan jamur tiram yang tidak layak jual karena kering, berwarna kuning, terlalu tua, ataupun serangan hama dan penyakit. Sebelum dilakukan pengemasan jamur tiram, jamur harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Setelah bersih, jamur tiram segar dikemas menggunakan plastik kedap udara. Pengemasan semacam ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kerusakan. Semakin sedikit udara di dalam plastik, maka semakin tahan lama untuk disimpan.
Tidak hanya itu, penggunaan plastik kedap udara bahkan dapat mempertahankan kesegaran jamur tiram selama 2-4 hari. Proses yang kelima yaitu pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan cara menyebarkan dari individu satu ke individu lainnya dan memasangkan iklan di media sosial sebelum jamur dipanen. Hal tersebut dilakukan agar jamur yang akan dipasarkan masih dalam keadaan segar. Penjualan langsung kepada konsumen dilakukan dengan menawarkan dan menjualkan langsung pada konsumen di sekitar Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial atau manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan penawaran produk yang bernilai dengan satu yang lainnya. Pemasaran tidak hanya dilakukan oleh organisasi bisnis, namun juga dengan organisasi non-bisnis seperti lembaga pemerintahan, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga konsumen. Untuk strategi pemasaran sendiri ada 3. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pasar proyek mandiri ini yaitu seluruh konsumen di segala usia, semua kalangan lapisan masyarakat, baik dari menengah maupun dari menengah atas. Untuk wilayah pemasaran ada di Politeknik Negeri Lampung dan juga wilayah sekitar Bandar Lampung. Yang kedua adalah targeting. Target pasar untuk proyek mandiri ini yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat sekitar Politeknik Negeri Lampung dan juga masyarakat di sekitar Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu posisi. Untuk strategi yang memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui suatu produk yang ditawarkan. Posisi pasar pada produksi jamur tiram ini sangatlah baik. Dalam artian, jamur sangat dikenal dan disukai oleh konsumen karena mengandung banyak gizinya. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan metode bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang akan diproduksi dan dipasarkan adalah jamur tiram. Berat produksi sendiri yaitu sekitar 250 gram, 500 gram, serta 1 kg. Produk dikemas menggunakan plastik dengan berbagai ukuran menyesuaikan dari berat produk yang akan dikemas. Dan yang kedua untuk harga. Harga jual untuk jamur tiram sendiri adalah 12.000 per kilonya. Harga tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh analisis usaha proyek mandiri agribisnis jamur tiram, serta dengan mempertimbangkan harga yang ada di pasaran saat ini. Dan yang ketiga yaitu promosi. Promosi dilakukan agar produk jamur tiram ini dikenal oleh masyarakat serta juga dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, untuk promosinya sendiri memasang produk jamur tiram ini adalah menggunakan media sosial, yaitu menggunakan Agrisopolinella, Instagram, dan juga WhatsApp, maupun secara lisan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Yang keempat yaitu tempat. Untuk produksi jamur tiram dilaksanakan di suatu ruangan yang terletak di Gang TN Sinar Raja Basa Bandar Lampung dan akan dipasarkan di Politeknik Negeri Lampung dan juga di wilayah sekitar Bandar Lampung. Untuk pendistribusian jamur tiram dilakukan secara langsung kepada konsumen. Distribusi secara langsung yaitu penjualan jamur tiram langsung kepada konsumen akhir. Yang selanjutnya kita masuk ke aspek finansial. Modal merupakan salah satu hal yang utama dalam suatu kegiatan usaha. Modal akan sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha budidaya jamur tiram, sumber modal kami bersumber dari setiap anggota. Jadi untuk setiap anggota kami membayar iuran sebesar Rp600.000. Jadi total sumber modal kami sebesar Rp2.400.000. Nah, untuk analisis biayanya, analisis biaya yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah biaya tetap, biaya variabel, harga pokok produksi, harga jual, penerimaan, keuntungan, RC rasio, BC rasio, dan titik impas atau break even point. Yang selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap yang kita keluarkan dalam kegiatan usaha ini selama satu periode sebesar Rp306.666. Nah, untuk jumlah biaya tetap ini kita dapatkan dari biaya sewa ruangan dan biaya penyusutan. Untuk biaya sewa ruangan sendiri kita mengeluarkan uang sebesar Rp300.000. Kemudian untuk biaya penyusutan alat kita dapatkan dari penyusutan 1 sprayer dan 2 ember dengan total biaya Rp6.666. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini yang pertama untuk pembuatan rak. Pembuatan rak kita menggunakan 2 orang tenaga kerja laki-laki dengan total biaya Rp25.000. Kemudian ada persiapan kumbung. Di sini kita menggunakan 2 tenaga kerja laki-laki dan 2 tenaga kerja perempuan.
dalam estimasi waktunya 4 jam. Jadi untuk total biayanya yang kita keluarkan Rp180.000. Kemudian ada perawatan. Perawatan di sini kita hanya 1 orang, tapi untuk frekuensi perawatan dari awal kita melakukan usaha ini sampai akhir itu kurang lebih 90 kali, maka total biaya yang kita keluarkan Rp281.250. Kemudian ada biaya tenaga kerja untuk panen. Di sini kita menggunakan 1 tenaga kerja laki-laki dengan frekuensi panen kita atau jumlah panen kita dari awal sampai akhir 9 kali, maka untuk total biaya yang kita keluarkan Rp14.000. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran di sini kita menggunakan 1 tenaga kerja laki-laki untuk frekuensinya 9 kali. 9 kali ini dari awal kita sampai akhir. Maka untuk total biaya yang kita keluarkan untuk pemasaran ini sebesar Rp112.500. Jadi untuk total biaya tenaga kerja sendiri sebesar Rp612.750. Kemudian yang selanjutnya ada total biaya. Total biaya ini didapatkan setelah kita mengidentifikasi kebutuhan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp3.241.750. Nah, untuk total biaya kita dapatkan dari total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Maka Rp354.000 ditambah Rp2.887.750 sama dengan Rp3.241.750. Baik, yang selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dari total biaya yang akan dikeluarkan dan jumlah produk yang direncanakan. Nah, untuk harga pokok penjualan usaha kami ini sebesar Rp6.483,5 per kilogram. Nah, selain itu harga pokok penjualan ini juga dijadikan sebagai penentu harga jual suatu produk. Untuk harga pokok yang tadi didapatkan dari rumusnya, harga pokok penjualan sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Untuk total biaya yang kita keluarkan dalam usaha ini sebesar Rp3.241.750 dibagi 500 kg. Jadi untuk harga pokok yang kita dapatkan Rp6.483,5 per kilogram. Harga jual yang kita tetapkan yaitu sebesar Rp12.000. Rp12.000 ini didapatkan karena kita mengambil persentase keuntungan sebesar 86%. Nah, untuk perhitungan harga jual sendiri sama dengan HPP ditambah persentase keuntungan dikali HPP. Maka Rp6.483,5 ditambah 86% dikali Rp6.483,5 sama dengan Rp6.480,5 ditambah Rp5.575,8. Maka didapat harga jual Rp12.059,3. Kita bulatkan jadi Rp12.000. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke terimaan. Terimaan kita dapatkan dari harga jual dikali jumlah produksi. Maka untuk penerimaan sendiri P dikali Q. Nah, sama dengan 12.000 dikali 500 kg. Maka untuk penerimaan yang kita terima sebesar 6 juta rupiah. Yang selanjutnya kita masuk ke keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan jamur tiram usaha kami sebesar Rp2.758.250. Keuntungan ini didapatkan dari total penerimaan dikurang total biaya. Maka 6 juta rupiah kita kurang dengan total biaya sebesar Rp3.241.750 sama dengan Rp2.758.250. Selanjutnya kita masuk ke RC rasio. Perhitungan RC rasio digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha. Untuk perhitungan RC rasio tersebut dilakukan perhitungan
sebagai berikut. RC rasio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya. Maka 6 juta rupiah dibagi 3.241.750 sama dengan 1,85. Artinya, jika pengeluaran sebesar Rp1, maka penerimaan yang diperoleh sebesar Rp1,85. Sehingga usaha budidaya jamur tiram milik kami ini dianggap layak untuk dijalankan atau dilanjutkan. BC rasio di sini juga digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu usaha. BC rasio sama dengan keuntungan dibagi total biaya. Keuntungan 2.758.250 dibagi 3.241.750, maka didapatkan 0,85, yang artinya jika pengeluaran sebesar Rp1, maka keuntungan yang diperoleh sebesar 0,85, sehingga usaha budidaya jamur tiram layak untuk dijalankan. Jadi kita masuk ke titik impas atau BEP, Break Even Point. Titik impas sendiri digunakan untuk mengetahui titik impas dari suatu usaha. Kegiatan manajemen pemasaran jamur tiram akan mengalami titik impas berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung BEP unit. BEP unit sendiri sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurang rata-rata biaya variabel. Maka 354.000 dibagi 12.000 dikurang 5.775,5. Maka untuk BEP unit yang didapatkan sama dengan 56,87 kg atau dibulatkan menjadi 57 kg. Kemudian ada BEP rupiah. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang rata-rata biaya variabel dibagi harga jual. Maka 354.000 dibagi 1 dikurang 5.775,5 dibagi 12.000. Maka hasil BEP rupiah ini sebesar 680.769,23 yang dibulatkan menjadi Rp681.000. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan yang kita lakukan dengan kegiatan usaha budidaya jamur tiram akan mengalami titik impas pada tingkat produksi sebesar 57 kg dengan harga Rp12.000 per kilogram dan total biaya keseluruhan yang diterima sebesar Rp681.000. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.